Oh, Suaranya kecil, Pak. oh ya, sekarang sudah kedengaran. Ya, Pak. Eh, apakah anak-anak tadi sudah ada yang masuk? Maaf Kak, suaranya masih kecil. Ya, ya. Apakah tadi anak-anak sudah ada yang masuk selain Eva? Belum. Sambil jalan, Pak, gitu, Pak. Oh ya, Ya, berarti baru Eva ya. ya. Baik. Hari ini kita akan fokus ke pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang vocabulary ya di literasi bahasa Inggris ya. Poin kedua karena ada tertulis vocabulary ya. Di sana di soal bagaimana kita tahu isi dari soal UTBK, kita melihat dari soal-soal simulasi ya atau soal-soal tryout ya. Dari soal-soal tersebut kita bisa melihat tipe-tipe soal atau skill-skill yang akan dites pada UTBK ya. Bagaimana yang kita ketahui ada banyak jenis soal di sana ya. Supporting detail, vocabulary, supporting detail, tones, attitude, ya, dan sebagainya ya. Stated, tadi ada stated ya. Stated detail question, ada hypothesis ya. Pronoun reference ya, rujukan ya. Atau opinion, where in the passage, atau in which paragraph, organization of ideas, susunan atau hubungan ide ya. Di samping adik-adik bisa melihat soal-soal apa saja yang diujikan pada simulasi 2024, adik-adik juga bisa melihat mundur ke belakang ya, simulasi 2023 seperti apa, soal-soalnya 2022 seperti apa. Nah, karena untuk melengkapi kemampuan adik-adik agar bisa menjawab soal dengan sempurna. Apakah suara saya bisa dengar? Ya, Dengar, Pak. ya baik. Kita lanjut ke pembahasan inti kita ya, vocabulary ya. Vocabulary biasanya dites dalam bentuk ya sinonim. Nah, untuk menguasai kosakata ya vocabulary ini tentu ada beberapa hal yang kita harus biasakan ya. Ya. Pertama konteks dulu ya. Kita perhatikan konteks ya. Konteks adalah penggunaan kata tersebut ya dalam kalimat ya. Penggunaan yang cocok seperti apa ya, yang pas seperti apa ya, sesuai dengan gramatikal bahasa Inggris ya tentunya. Kemudian sesuai dengan isi ya, isi dari informasi yang ada dalam teks ya. Baik dalam informasi dalam kalimat tersebut ya, baik sebelum atau sesudah kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan tersebut. Kemudian yang kedua, word roots ya. Word roots adalah akar kata ya. Kita harus tahu ya, setiap kata itu punya akar ya. Ada base formnya. Kemudian ada perubahan-perubahannya ya. Baik perubahan yang berubah secara gramatikal ya, secara tensis ya, atau secara apa namanya? Ada berbagai macam perubahan ya. Itu ada yang 3 prefix dan suffix ya. Prefix maksudnya ya, awalan ya. Suffix ya, akhiran. Ya, jadi setiap kata itu ada awal, ada akhir ya. Jadi perhatikan ya. Kemudian berbagai jenis kosakata kata ya. Berbagai jenis kata itu ada di part of speech ya. Ada kata sifat, kata benda, kata kerja, kata keterangan dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan
part of speech. Jadi kita harus bisa membedakan part of speech, ya, jenis-jenis kata, ya, untuk mendapatkan jawaban yang tepat dalam soal UTBK. Sinonim and antonim ini biasanya diujikan, ya, persamaan kata, bukan persamaan kata sebagaimana menurut kita pribadi, ya, atau kita asal tebak aja, bukan, ya, tapi kita menebaknya dalam konteks, ya. Kemudian modifier, ya. Modifier itu bisa berupa adjektif atau adverbs, ya. Jadi kita perhatikan kata-kata yang bisa memodifikasi arti, ya, makna dari kata tersebut, ya. Dalam biasanya modifier itu dalam bentuk adverbs, ya, adjektif atau sifat, ya, dan kata keterangan, ya, seperti contohnya dul, ya, dan sebagainya. Entire sentence, ya, kita biasa perlu, ya, ketika kita melihat mengetahui atau menebak kata dalam konteks, kita perhatikan entire sentence. Entire sentence maksudnya keseluruhan dari kalimat tersebut, ya. Kita perhatikan, biasakan kalau baca perhatikan seluruh bagian dari kalimat tersebut, entire sentence. Atau kalimat-kalimat sesudah atau sebelum, ya. Saurus practice, ya. Kita saurus mungkin adik mungkin belum tahu apa itu penggunaan saurus, ya. Penggunaan saurus, ya. Saurus ada juga kamus saurus, ya. Kamus saurus ini bermanfaat untuk mengenal berbagai variasi sinonim, ya, persamaan kata, baik sinonim maupun antonim, ya. Ya, bisa di Google juga ada banyak, ya, saurus, ya. Bisa dicek di Google, ada kamus saurus, ya, PDF ada. Adik-adik bisa menggunakannya atau dari website sekaligus, ya. Kemudian sampel question, ya, agar kita bisa mengetahui apa, ya, bisa, ya, menjawab soal dengan tepat. Tentu kita harus terbiasa dengan sampel question, ya. Kita bisa mendapatkan sampel question dari soal-soal yang sudah beredar, ya, baik UTBK, baik apa namanya, simulasi, tryout, dan soal-soal sebelumnya, ya, dijadikan sebagai sampel question, ya. Kemudian yang ke-10, biasakan read widely, ya. Read widely, kita baca kita meluas, ya, extensive reading. Kita lakukan extensive reading, ya, kita baca apa saja, ya, agar pengetahuan kita lebih luas, bukan cuma pengetahuan saja, tapi dalam hal penggunaan kata, ya, different words and their use in context. Selanjutnya, ya, terkait dengan apa namanya, berbagai ciri kebahasaan, ya. Ciri kebahasaan sebelumnya sudah kita bahas, ya. Jadi soal-soal sinonim ini, ya, adik-adik diminta untuk mencari kata-kata dalam jawaban yang diambil dari teks asli, ya. Terkadang kata-kata ini muncul dalam berbagai bentuk di sini, ya. Misalnya kata kerja yang present tense dalam teks mungkin merupakan past tense dalam pertanyaan. Ketika jawaban dan teks asli memiliki kata-kata yang sama, peserta teks harus memeriksa untuk melihat apakah urutan kata atau struktur kalimat telah diubah atau belum, ya. Nah, dari sini ada pertanyaan. Lanjut. Lanjut, Kak. Ya. Di sini ada typical vocabulary question, ya. Maksudnya jenis-jenis, ya, atau model-model pertanyaan yang bisa digunakan di sana. Biasanya, ya, ditanyakan dalam soal-soal, ya. Ini model-model pertanyaan diambil dari soal asli, ya. The word light-headed in line 4 means,
kata light-headed dalam baris keempat maknanya apa? Nah, gitu ya. The word debunk ya. Ya, sebelumnya the word debunk ya. In paragraph 1, the passive is closest in meaning to. Closest ini maknanya dekat ya. Maksudnya di sini bukan cuman apa ya, bukan cuman persamaan makna saja, tapi kedekatan makna ya. Kemudian the underlined word would be best replaced by, ini ada kata replace, menunjukkan sinonimnya. Kemudian yang ini bukan ya, yang ini bukan, ini belum saya hapus ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Nah, di atas vocabulary ini ada apa, sinonim ini ada di atasnya ya. Nah, ini kan persamaan kata ya. Di atasnya adalah persamaan frase, bisa, atau persamaan kalimat ya. Oke, kita sebut dengan paraphrase atau restatement ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi kenapa kita mengenal model-model soal seperti ini? Agar kita tahu cara menjawabnya dan kita akan familiar dengan soal ini dan kita tahu cara menjawab. Next. Nanti menjawab soal vocabulary atau sinonim. Itu dengan menggunakan guessing meaning from the context ya. Guessing meaning from the context ya. Misalnya ada kata pertama, lihat kata yang ditanyakan, pilihan jawaban yang disediakan. Jika familiar dengan kata tersebut, ya, ditebak dulu jawaban mana yang benar. Tapi jawaban langsung, jangan langsung selesai menjawab. Ya. Dipastiin dulu ya, apakah jawaban itu udah pas ya. Pasti dari mana? Dari penggunaannya dalam kalimat ya. Baca kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan tersebut ya. Kata yang ditanyakan tersebut perhatikan dalam teks ya, dalam kalimat yang mengandung kata itu. Jika dengan membaca kalimat tersebut terbantu dan ya, suara saya kecil ya. Nah, jika dengan membaca kalimat tersebut terbantu ya, jadi dan yakin jawaban sesuai konteks ya, jawablah ya. Tapi apabila tidak terbantu ya, kalian membaca kalimat sebelum atau sesudah ya, untuk membantu kalian menebak arti kata yang ditanyakan. Kemudian maknai yang ditanyakan kata tersebut ya, berdasarkan konteks ya, konteks kalimat, bukan berdasarkan pengetahuan sebelumnya ya, pengetahuan sebelumnya dari kalian pribadi atau feeling ya, pribadi. Kemudian perhatikan opsi A sampai E. Jika dalam opsi tersebut terdapat makna yang sama, maka opsi tersebut bukan jawabannya. Nah, ini sangat penting sekali poin keempat ini ya, karena banyak ya, dan ada chat ya. Suara saya bisa dengar? Bisa Kak, cuma agak Ya. kecil. Agak kecil, masih kecil. Perhatikan opsi A sampai E di sana. Jika dalam opsi tersebut maknanya sama ya, jadi ada yang maknanya sama, jadi cari yang berbeda ya. Kalau makna sama berarti bukan jawaban. Ya. Maknanya mirip-mirip ya. Ya, itu aja untuk guessing meaning from the context ya. Jadi ada pertanyaan?
terkait konteks ya. Belum, Eh, Kak. ya, konteks itu language use ya, penggunaan. Ya, penggunaan. Jadi kalau di sekolah kita biasa membuat kalimat ya dengan grammar ya, dengan aturan-aturan grammar. Ya sebenarnya nggak seperti itu juga ya. Jadi eh, cara yang terbaik adalah kita biasakan ya dengan extensive reading tadi. Kita akan membaca banyak kalimat ya, kalimat ya, yang pernah digunakan oleh penutur asli. Kemudian kata-katanya adik-adik perhatikan di sana ya, penggunaannya seperti apa ya, hubungan kata tersebut dengan kata sebelum atau sesudahnya, baik kata tersebut atau kalimat sebelum dan sesudahnya. Kemudian berikutnya ya, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait vocabulary-nya. Berikutnya, next. Ya, di situ ada contoh soal sinonim ya. The word prominent in paragraph 2 means. Di sana ada contoh soal ya. Dengan kita melihat kata prominent di paragraf 2, kita perhatikan paragraf 2. Di sana ada kata prominent ya. Nah, di sana ada kata prominent di paragraf kedua ya. Ada ya. Word prominent in paragraph 2 means sini ya. Nah, adik-adik sudah melihat kata prominent di paragraf kedua. Iya, Kak. Ada kata Ada. prominent. Ya, coba dibacakan kata kalimat yang mengandung kata prominent di sana. Now, a prominent group of research is countering that claim. Ya, kemudian ditebak. Dari kata prominent ditebak dalam konteksnya ya. Kemudian kalian akan mendapatkan ya di sana. Now a prominent group of researchers is countering that claim ya. Nah sekarang grup bla 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 ya dari peneliti sedang is countering ya, sedang mengcounter ya, melawan klaim itu. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira maknanya apa? Kemudian they argue in Nature Climate Change that even after correcting this bias, the slowdown was real. Dari kata dari sini kita bisa menebak bahwa dari prominent ini adalah well known ya. Kalau yang lain tidak termasuk ya. Coba kita perhatikan di sini well known. Well known adalah terkenal ya. Kenal. Prominent adalah terkenal. Kalau prominent artinya perjalanan, shrewd artinya cerdas, indolin artinya malas ya, magnificent sangat bagus. Nah dari sini kita bisa melihat ya salah satu dari soal terkait vocabulary, contoh soal ya. Nah selanjutnya di contoh soal yang ke pembahasan yang kedua ya, selanjutnya ya. Nah kalian sekarang di bukan soal kedua, bisa dilihat di apa namanya di lembaran slide sebelum slide
yang tadi, setelah slide yang tadi. Ya, di slide setelah contoh yang satu, soal yang satu. Nah, ada chat. Baik. Ya, di slide sebelumnya. Ya, di sini ada latihan ya. Now guess the meaning of this word ya. Jadi adik-adik bisa melakukan latihan ini ya. Menembak arti uh, dalam konteks ya. Penting sekali kita melakukan hal yang sama ketika kita melakukan latihan soal. Kita menyalin ya, kita membuat salinan mungkin kosakata yang tidak kita ketahui maknanya, kita ya, saling bukan cuma katanya aja ya, tapi contoh kalimatnya juga ya, yang ada maksudnya kalimat yang ada di teks ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa beberapa kata ya. Yang pertama artifact ya, kemudian mismatch, kemudian slow down, kemudian buoy ya. Coba ditebak dulu. A study in science claimed that hydras were just an artifact which disappears when biases in temperature data are correct. Nah, silakan jawabannya bisa di chat ya. Maksudnya tuh kayak translate-nya apa gimana, Pak? Sekarang sudah artefak apa? Artefak Maksudnya kayak translate-nya apa gimana, Pak? bukan. Kalian menembak ya kata ini dalam kalimat ini ya. Ya, bisa ditebak saja, nggak apa-apa ya. Tebakan kita nggak selalu benar ya, tapi ya biasanya 80 atau 90% benar. .
Baik, artefak kira-kira apa? A study in science claim that penelitian dalam IPA ya, apa ilmu pengetahuan ya, claim that mengklaim bahwa the hiatus, kekosongan was just an artifact ya, cuma artifact which disappears, yang hilang, when biases ya, ketika bias dalam temperatur data ya, data temperatur, data suhu ya, are corrected. Dari sini kita bisa menambah artefak apa ya. Misalnya kalian gagal menembak di sini, kalian bisa melihat kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya dari kalimat ini. Ya, artefak artinya adalah benda bersejarah ya, benda bersejarah. Mismatch sekarang ya. There is this mismatch within what the climate model are producing and what the observation are so. Ada mismatch di antara apa model apa iklim di produksi apa dihasilkan, observasi apa yang ditunjukkan. Ada mismatch. Mismatch apa itu? Mismatch mungkin bisa ditebak. Mismatch ya, bisa ditebak saja mismatch ini. Kira-kira apa? Misunderstanding gitu. Misunderstanding ya, mendekati. Match itu apa? Artinya match. Kan biasanya di soal ada kata match ya. Apa Enggak mismatch? sama. Ya. Tidak sama. Ya, jadi ketidaksamaan ya, mismatch, ketidakcocokan ya, nggak cocok ya, atau diskrepansi ya. Sinonimnya adalah diskrepansi. Jadi kemudian slow down, the argue in nature climate change that even after correcting this bias ya, the slowdown was real ya. Slowdown apa? Slowdown. Pak, memperlambat apa? Bukan. Slowdown. Lebih lambat. Apa sih? Mendekati ya, kemunduran ya, slowdown, kemunduran ya. Atau sinonimnya di decline ya, kemerosotan ya, slowdown. Sekarang boy ya, boy, the findings of differences ya in temperature reading from ship and buoys. Penemuan menunjukkan perbedaan dalam pembacaan temperatur suhu udara dari ship and buoys, dari kapal dan buoys. Buoys itu apa? Nah, buoys ini artinya rambu ya, rambu-rambu atau pelampung ya. Nah, sekarang tadi kita udah latihan ini dan ini sangat penting sekali ya. Nah, jadi kalian bisa membuat ya
kalian bisa membuat daftar ya, mungkin daftar list of words sejenis seperti ini ya, dari kata-kata yang ada dalam teks-teks soal. Kalian bisa kumpulkan sebanyak-banyaknya sehingga nanti pada saat ujian kalian sudah terbiasa dengan kata-kata yang asing-asing seperti ini ya. Jadi jangan biarkan kata asing itu akan selalu menjadi asing terus ya, tapi harus diselesaikan, dituntaskan agar nanti pada saat tes kalian bisa menjawab dengan baik ya, dengan sempurna tentunya ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke. The word bar in paragraph 2 can be best replaced by di sini ya. Nah, kata frase yang biasa digunakan seperti ini ya, best replaced by ya, dalam bentuk pasif ya, artinya digantikan oleh ya. Kata bear ini bisa digantikan oleh apa gitu. Nah, coba perhatikan paragraf kedua di sini, paragraf 2 ya, kata barred in the light, but barred from touching the objects. Bumblebees were trained to find rewarding sugar water in one of the objects. Nah, dari sini kita bisa menebak ya, bahwa barred ini apakah bisa diganti dengan blockade ya, apakah kita bisa ganti dengan kata destructive di sini, apa permitted ya, apa provided ya, atau unsealed ya, yang pas gitu. Nah, di sini ada jawabannya. Jawaban adalah yang A, blockade ya. Nah, kenapa blockade ya? Karena in the light ya. Di sana in the light, but barred from touching objects. Di sini menunjukkan bahwa penelitian sini ya, penelitian terhadap lebah dilakukan dalam terang ya, tetapi si lebah ya in the light ya, dalam terang ya, tapi si lebah ya barred ya, terhalang dari menyentuh objek ya, from touching the object yang ia lihat ya. Di sini yang dari kata barred di sini adalah block ya. Kalau distract ya, distract ini membuat apa ya? Distract itu membuat kita tidak fokus ya. Distract. Memalingkan perhatian ya. Distract. Permit, izin, provide, di apa namanya? Memberikan atau menyiapkan, unseal, ya, membuka segel ya, unseal. Nah, gampang bukan ya? Ketika kita menjawab soal seperti ini, kita tebak berdasarkan konteks ya. Kita perhatikan, apabila kita gagal menebaknya, kita perhatikan kalimat-kalimat sebelumnya, di paragraf sebelumnya, atau kalimat setelahnya ya. And better point nine solution in other say. When tested in the dark, is prefer the object that was previously rewarding, spending more time exploring them. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk menguasai benar-benar kita kuasai itu soal ya, salah satu soal mungkin kita kuasai, penting sekali kita menguasai ya seluruhnya ya. Bisa saja teks tersebut digunakan dalam ujian nanti, mungkin dalam pertanyaan yang berbeda. Jadi intinya kita bisa bukan cuma bisa jawab saja ya, kita benar-benar menguasai ya kosakata ya, bukan cuma kosakata yang ditanyakan, semua kosakata tentunya, supaya kita bisa performa pada saat ujian. Next. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa, Pak.
Ya, langsung saja next. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung aja next. Nah, di sana tadi ada beberapa kata ya. Nah, retrieve ya. Coba ditebak ya. It's because of our brain is able to store information in such a way that can be retrieved by different sense ya. Retrieve di sana maknanya apa? Kira-kira maknanya apa? It's because our brain is able to store. Karena otak kita mampu untuk menyimpan informasi in such a way that sedemikian rupa it can be retrieved by different sense ya. Bisa di retrieve dengan uh, perasaan yang berbeda, sense yang berbeda. Kira-kira apa artinya retrieve? Disampaikan. Ya, Disampaikan. ya, nggak apa-apa ya, jangan takut salah ya. Retrieve artinya mengembalikan ya, retrieve ya, mengembalikan. Kemudian turn out that the ability to recognize object across different sense is present in the tiny brains of an insect. Ini bla 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 sini ya, bahwa the ability ya, the ability to recognize, kemampuan untuk mengenal objek across different sense dengan lintas ya, lintas indera di sini is present, ada in the tiny brains of an insect, pada otak kecil dari serangga. Kira-kira apa turns out? Kira-kira apa itu turns out? Ternyata. Ternyata. Ternyata ya, bisa ternyata ya, ternyata ya, ya pas ya. Ternyata ini kalau secara literalnya artinya membuktikan ya. It proves that ya, the ability to recognize object across different sense is present ya, ada in the tiny brains of the insect. Kemudian bumblebees ya. Researchers at Queen Mary University of London and Macquarie University in Sydney have published new work in the journal Science showing that bumblebees can also find objects in the dark they've only seen before. Nah, kira-kira apa itu? Bumblebees. Bumblebees. Supaya kita benar-benar menguasai soal ini ya. Researcher at Queen Mary University, peneliti dari Universitas Queen Mary, London, dan Universitas Macquarie
Sydney have published, ya. Ini bisa dibaca ya. Telah menerbitkan new work, ya, sebuah karya baru in the journal Science, pada Science, ya, pada jurnal Science, ya, pada jurnal Science, showing that bumblebees can also find objects, menunjukkan bumblebee can juga, ya, bisa menemukan objek in the dark, di menemukan benda-benda di kegelapan they have only seen before, mereka telah lihat sebelumnya. Kira-kira bumblebee itu apa? Bumblebee apa? Hewan gitu. Hah? Hewan. Apa? Hewan. Tawon. Ya, ini bumblebee adalah kumbang, ya, kumbang, ya, bumblebees, ya. Nah, sekarang bumblebees were trained, kumbang dilatih to find rewarding sugar, ya, cari sugar water, ya, air gula, ya, in one of object, salah satu dari objek atau benda, kemudian bitter quinine solution in the other seed, ya. Apa itu quinine di situ? Apa itu quinine? Quinine itu kina, ya, kina, ya. Quinine ini kina, ya, yang rasanya bitter. Bitter itu pahitnya. Biasanya digunakan untuk mengobati malaria, ya. Minisil, ya, sekarang kata minisil sana. This is an amazing feat when you consider the initial size of that beast brain, ya. Initial ini apa? Mungkin saya bantu sedikit, ya. Initial artinya, atau belum saya bantu juga bisa dijawab. Apa itu initial? Nah, this is an amazing feat. Ini adalah prestasi yang menakjubkan ketika kamu menganggap initial size initial size sini, ya, ukuran yang initial, ya, dari beast brain. Initial artinya kecil, ya. Circuitry, future investigation of the apa di sini? Saya juga kurang bisa lihatnya. Neural circuitry underlying this ability in bees may be one day have revealed how our brains imagine the world as we do. Apa itu circuitry?
Circuitry adalah sirkuit ya. Sirkuit. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Next. Soal selanjutnya. Ya, bisa dipindah slide-nya. Kita lihat di ya. Oke, yang ketiga. Sudah yang ketiga, tadi yang kedua ya. Kedua, tiga sekarang. Oh, salah tulis ya. Harusnya tiga, itu 4 ya. Baik, apa-apa. The word nefarious in paragraph 2 is closest in meaning to ya. Apa arti dari kata nefarious sekarang? Coba. Coba perhatikan kata nefarious di paragraf kedua ya. Paragraf kedua sini ya. Kemudian kita tebak ya. Oke. Counterfeit goods not only cheat ya. Jadi barang-barang palsu atau barang-barang tiruan not only cheats customer, bukan hanya menipu konsumen with substandard dengan standar yang kurang atau potentially hazardous yang berpotensi berbahaya atau produk-produk yang berbahaya, tapi website yang digunakan ya can also put shoppers at risk, bisa membuat penjualnya berisiko ya, having their personal and financial data stolen for other nefarious purpose. Datanya dicuri ya untuk tujuan-tujuan nefarious. Ya, nefarious ini apa? Kalau kita belum bisa mendebatnya, kita lihat kalimat setelahnya. Online shopping is particularly vulnerable to scam. Ya. Jadi kalau kita belanja online biasanya gampang karena bertemu dengan scammer ya. The trick the user into buying counterfeit ya. Bisa menipu kita membeli barang-barang tiruan atau barang-barang curian, pirated goods ya. Nah, sampai di sini masih belum bisa menebak nefarious. Kira-kira apa? Apakah evil? Apakah virtuous? Virtuous ini bagus ya. Apakah irritating, menjengkelkan, damaging, membahayakan, troublesome, menyusahkan? Kira-kira apa? Oh, Virtuous tadi apa, Kak? Virtuous, baik. Irritating. Jengkelkan. A sama C. Bukan maksudnya. Satu ya. A. Ya, ya, evil ya. Evil artinya apa? Evil Jahat. jahat ya. Jahat, nefarious ya. Mungkin ada orang namanya Evi ya, tapi belum tentu orangnya jahat ya. Meskipun namanya Evi. Tapi kalau evil jahat. Nah, untuk jenis soal seperti ini jangan khawatir ya. Dengan cara seperti yang dipaparkan tadi, insya Allah kita akan bisa tahu, kita akan bisa menguasai semua kosakata yang ada dalam
teks-teks ya yang diujikan ya. Kita biasakan menggunakan cara itu. Selengkapnya bagaimana ya? Coba kita lihat slide selanjutnya, mungkin ada terkait teks ini ya. Bisa dilihat slide selanjutnya. Jadi, next aja ya. Jadi belajar seperti ini akan jadi hobi nanti ya. Kalau sudah menjadi hobi, kita akan termotivasi untuk terus ya menambah kosakata ya. Jadi apa yang disebut sebagai perkembangan, kemajuan ya. Ya ada orang belajar tapi nggak ada kemajuan. Kemajuan sebenarnya yang yang bisa kelihatan adalah kosakata ya. Kemajuan yang bisa kelihatan adalah kosakata. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Ya. Oke. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemajuan ya tentu ya kita paham tentang istilah kan, paham tentang kosakata ya. Orang kalau dia paham tentang kosakata atau istilah, dia termasuk orang yang tentunya orang yang pintar kan. Oke. Jadi memahami semua orang yang pintar itu dia paham dengan apa, dengan konteks apa yang dia dengar, apapun dalam bidang apapun ya dia akan paham ya. Dengan istilah-istilah yang dia dengar, yang dia yang dia baca ya, dia paham semua. Setelah saya bisa terdengar dengan baik, ya. Ya. Ya, kita lihat di slide selanjutnya. Saya mau menjelaskan tentang pengembangan kosakata ini ya, supaya kita menjadi orang-orang yang maju ya. Kita belajar harus ada kemajuan ya, setiap hari kemajuan apa yang telah kita lakukan ya. Setidaknya kosakata kita bertambah setiap harinya, kita memiliki penambahan kosakata tentunya ya. Jangan kita berjalan di tempat ya. Bukan cuma strategi saja yang kita kembangkan ya, tapi kita paham dengan kosakata ya. Kita paham dengan kosakata akan membantu kita paham dengan gampang mendapatkan knowledge ya tentunya ya. Informasi akan gampang kita serap, gampang kita pahami, apa yang orang katakan gampang kita pahami, kalimat apapun gampang kita pahami. Ketika dikasih soal apapun kita gampang memahaminya karena kita udah tahu kan gitu kan. Nah, coba kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang tentang di sini ada pembahasan yang tadi ya. Nah, pembahasan yang tadi. Nah, coba ditebak ya. The holiday shopping session is underway. Ya. Kira-kira underway itu artinya apa? Ya, kita biasakan yang seperti ini ya. Memang kalau bicara dengan tentang kosakata yang tidak familiar, selalu menjadi sesuatu mungkin yang membosankan bagi kita. Tapi sebenarnya menarik ya. Nah, kita harusnya melawan mungkin rasa bosan yang kita miliki. Karena dengan kita terus melakukan itu, kita akan maju ya. The holiday shopping season is underway ya. Ada yang tahu underway itu apa? Musim shopping ya. Liburan musim shopping is underway. Apa itu underway? Berlangsung ya, sedang berlangsung. Being carried out or being done. Okay. Hazardous ya. The National Intellectual Property Rights Coordination Center
IPR Center ya is launching ya sedang meluncurkan a new holiday shopping toolkit ya to help consumer protect themselves from substandard or even hazardous counterfeit products ya. Apa itu hazardous? Jadi IPR ya sedang meluncurkan sebuah toolkit ya. Toolkit ini alat ya, shopping new holiday apa? Shopping toolkit. Jadi new toolkit di sini ya. To help consumer untuk membantu konsumer protect themselves ya, melindungi diri sendiri from substandard atau dari barang-barang produk-produk yang palsu berbahaya apa? Saya udah ini ya, saya udah bongkar ya. Hazardous apa artinya? Berbahaya, oke. Sekarang merchandise ya. Merchandise. Apa itu merchandise? Berdasarkan konteks ini ya, the holiday shopping toolkit includes online shopping do's and don'ts, ways to protect financial and banking information, educational videos, infographic, and general information how to spot fake merchandise ya. Fake ini artinya palsu ya. Merchandise itu apa? Apa itu merchandise? Ya, barang jualan ya, pintar ya, barang jualan. The holiday shopping toolkit nih, eh, peralatan shopping toolkit ini, holiday ini, termasuk online shopping ya, termasuk ini online shopping, do's and don'ts yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, ways to protect, ya, cara untuk melindungi ya financial and banking information, baik informasi finansial maupun informasi banking, educational videos atau infographics ya. Infografik ini maksudnya info yang bisa lihat ya secara visual atau data yang bisa terlihat secara visual, general information dan general information on how to spot fake merchandise ya. Bagaimana bisa melihat barang membedakan atau barang-barang yang palsu. Selanjutnya unsanitary di situ ya. Unsanitary. Apa itu unsanitary? Tidak sehat ya. Counterfeit electronic can overheat and explode. Ya. Barang-barang elektronik palsu bisa memanas kemudian meledak ya. Bicycle helmet can break upon impact ya. Phony cosmetic and healthcare products can be made with dangerous or unsanitary ingredient that should not be applied to the skin ya. Ini sangat bahaya ya. Kemudian selanjutnya ignite ya. These seasonal items for the home like holiday lights can be fully wired or ignite. Apa itu?
Kira-kira artinya apa? Ignites. Apa itu ignites? Ignites apa? Apa itu ignites? Ya. Apa itu ignites? Files ya. Mungkin ini files kalau nggak salah ya. Kalau lupa bisa dicek di oh ya. Fires mungkin ini fires kalau nggak salah ya. Nah, seasonal menyalakan ya. Ya, very good. Menyalakan. Sekarang adverse ya. Selanjutnya adverse. Apa itu adverse? Jadi ada pesan masuk. Apa itu adverse? Sering ya. Mungkin dalam konteks pernah dengar adversely ya. These efforts protect US industry. Usaha ini akan melindungi industri Amerika, US consumer, ya, pelanggan Amerika, and safety of the American apa ini, ya, kerugian, first kerugian from the adverse, ya, karena from the adverse ya. Ya, bisa ya kerugian atau rugi. Ya, ini kata sifat ya. Berbahaya ya, harmful ya, economic impact ya. And health dangers. Ya, health dangers pose ya. Pose from introducing counterfeit products into the US commerce ya. Selanjutnya, next. Ya. Sekarang soal selanjutnya. Dibangkit ya. The word debangkit in paragraph 1 in the passive is closest in meaning to. Apa kira-kira? Dengan menebak ya, guessing meaning from the context. Researchers have debunked the myths that extreme sportsmen and women adrenaline junkies with death piece. Ya, dari sini kita menebak apa? Apa itu dibangkit? Di sini. Jawabannya kira-kira apa? Ya, ya membantah. Kira-kira apa jawabannya? Nah, apakah B, disapprove, neglect, mengabaikan, discontented, tidak puas, apakah disconstructed atau corrected? Yang benar adalah disapprove ya. Baik. Selanjutnya, next.
Nah, kita kosakata ya sekarang. Ada kosakata, apakah adrenalin junkies ya sebagai kosakata baru atau bukan bagi kalian? Ya, researcher have di sini ya debunk the myth that extreme sportsmen and women adrenal junkies with death wish. Ya. Apa itu adrenalin junkies? Sportsmen and women adrenal junkies with a death wish. Apa itu adrenalin junkies? Jadi tebak saja, kira-kira adrenalin junkies ini apa? Ya, seperti di gambar ini ya, kira-kira dua orang ini adrenalin junkies apa bukan? Ya, mereka suka yang ekstrim-ekstrim ya, tentunya ya. Apa itu apa adrenalin junkies di sini? Kira-kira suka dengan hal yang ekstrim. Bagus ya. Sekarang nook and crannies ya. Nook and crannies. Apa itu nook and crannies? Apa itu nook and crannies di sana? For example, base jumper talked about being able to see all the colors, nook and crannies of the rock as they zoom past at 300 km per hour. Apa itu nook and crannies? Apa itu nook and crannies? Mampu melihat warna. And nook and crannies of the rock. Ya. Nook and crannies dari rock, dari batu. Ya. As they zoom past at 300 km per hour. Apa? 300 km per hour. Ukuran ya. Nook and crannies ini setiap sudut ya, maksudnya ya, setiap sudut dari batu itu ya, bukan cuma warna tapi setiap sudut dari batu ya, batu. Sekarang Indus ya, sekarang Indus. You have made an educated guess so far. Apa itu Indus sekarang ya? Dalam konteks such experience has been shown to be affirmative of life and a potential for transformation. Sport have a potential to induce powerful state of consciousness. Ya, apa itu induce? Induce powerful states ya. States ini artinya suasana ya.
suasana dari kesadaran, state, ya, kondisi, ya. State ini artinya kondisi, ya, kondisi yang powerful dari kesadaran, ya. Indus, apa itu indus di sini? Have the potential, punya potensi untuk induce powerful states of consciousness. Kira-kira apa itu indus? Ya, menyebabkan, ya. Very good, ya. Muhammad Takwim, menyebabkan. Sekarang glimpse. Apa itu glimpse? Ya. And provide a further glimpse into what it means to be human. Apa itu glimpse? Ya, sinonimnya adalah momentary view, ya. Momentary view. Apa kira-kira glimpse ini? Pandangan sesaat, ya, atau sekilas. Oke. Sekarang life enhancing. Kata baru life enhancing. Apa itu life enhancing? Apa itu life enhancing? They usually do the activity to have a life enhancing experience. Perubahan hidup, ya. Nah, life enhancing ini pengalaman yang membahagiakan, ya. Life enhancing ini membahagiakan, make us feel happier and making life fun, ya. Jadi mereka ini kayak di gambar ini, ya, mereka sedang usually, ya, mereka biasanya melakukan aktivitas to have a life enhancing experience, ya. Betul atau tidak? Betul, ya. Ya, kalian sudah belajar banyak, ya, kosakata dari tadi, ya. Dengan cara seperti ini, saya yakin kalian bisa bahasa Inggris kalian bisa native near native speaker, ya, bisa mencapai kualitas near native speaker, ya. Kalian salin mungkin kosakata yang tidak familiar, kemudian bukan kosakatanya jadi kalian, tapi contoh, tapi kalian sama kalimat-kalimatnya. Sekarang next slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya. Oh, sudah selesai, ya. Ya. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Ya. Itu sudah selesai, ya. Nah, mungkin ada pertanyaan yang terkait kosakata. Ya, kita masih ada berapa menit lagi? Masih ada berapa menit lagi? Ya, kita masih ada berapa menit lagi? Kalau ada sisa waktu, mungkin buat tanya jawab saja. Ya, tambahan sedikit dari saya, ya. Kalau gitu, ya, tadi adik-adik sudah bagaimana cara dari Muhammad Takwim, ya. Bagaimana cara terbiasa dengan vocabulary asing, ya. Ya, orang biasa, kalau orang Indonesia mengatakan orang bisa karena terbiasa, ya. Kalau orang Barat mengatakan practice make perfect, ya. Mungkin banyak teman-temannya yang belajar kosakata, tapi
tidak ada perkembangannya ya. Nah, tidak ada perkembangannya. Kenapa? Setiap kosakata yang mereka tahu, ya, mereka pelajari, mereka belajar secara individual words ya, belajar individual words. Kata itu dihafal saja ya, tapi tidak digunakan dalam kalimat atau tidak dipraktikkan ya, sehingga kosakata yang baru dia tahu tidak berkembang ya, seperti itu. Tadi fokus kepada asing ya, kosakata asing. Bagaimana supaya kita tidak menemukan kosakata asing lagi ya. Semua kosakata menjadi tidak asing lagi ya. Bagaimana caranya? Ya tentu caranya kita menggunakan cara yang seperti tadi ya. Kita perbanyak memperhatikan guessing meaning from the context ya. Kita melakukan setiap kosakata asing yang kita tahu ya, yang kita lihat, kita tebak ya, kita tebak. Artinya apa? Kita nggak selalu melihat kamus. Kemudian tebakan kita bisa 80% atau 90% mengena ya. Bisa saja salah. Misalnya kita belum menemukan kata yang pas, mungkin kalau sebelum ujian bisa cek di kamus atau di internet ya. Tapi kalau sudah ujian nggak bisa. Tentu kalian harus menerapkan namanya tadi guessing ini from the context ya. Jadi bagaimana supaya mengembang bahasa Inggris yang kosakata yang asing terus berkembang ya. Setiap hari kalian siapkan ya jadwal atau mungkin reminder ya di rumah kalian, mungkin di kamar, mungkin reminder mungkin untuk mengingatkan kalian agar setiap hari kalian ada pertambahan mungkin kosakata ya yang kalian gunakan, bukan cuma yang kalian hafal, tapi kalian gunakan dalam kalimat. Tentunya kalian pahami kosakata asing itu bukan dari kalimat yang kita buat, tapi dari kalimat yang telah digunakan oleh penutur asli tentunya kan. Supaya apa? Supaya kualitas bahasa Inggris kita dalam segi aspek kontekstualnya dan penggunaannya tepat ya. Kalau orang native speaker, mereka tidak pernah belajar grammar, tapi bahasa Inggris mereka tepat sekali ya. Jadi mungkin mereka bisa saja salah, tapi jarang ya. Banyaknya tepat, apalagi kalau sudah dites ya bahasa Inggris, misalnya orang Australia di tes bahasa Inggrisnya, ya tentu jawaban yang mereka gunakan, yang bahasa Inggris yang mereka gunakan adalah mostly akurat ya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Mungkin ada pertanyaan dari Eva. Silakan Eva. Ya. Sudah Kak. Nggak ada pertanyaan? Ya. Jangan lupa kalian siapkan buku ya, mungkin buku khusus kosakata ya, setiap hari agar kalian kosakatanya berkembang. Tentunya ya seperti itu ya. Jadi kosakata itu dari mana kalian dapat ya, tentu dari soal-soal ya, soal-soal yang kita bahas sebelumnya, atau soal-soal yang kalian dapatkan dari mana saja ya. Nah, supaya apa? Supaya kalian jadi terbiasa ya dengan kosakata tersebut ya. Apabila nanti akan diteskan, mungkin akan bisa saja kosakata tersebut akan muncul lagi di soal-soal selanjutnya ya. Nah, itu saja dari saya. Mungkin apakah saya masih ada waktu lagi?